Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang masuk ya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih berkenan menjaga dan kesehatan serta nikmat kekuatan, terutama nikmat hidayah, sehingga kita masih mampu melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini mengabdikan diri kepada Allah melalui ibadah kita, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah. Sebelum kita lanjut, mari kita memohon kepada Allah semoga dosa-dosa dan kesalahan kita Allah ampuni, sehingga tabir-tabir rahasia yang selama ini menutupi batin kita untuk senantiasa dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Ala hazihi niyyati ma'ana kulli niyatin salihah ila hadratil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Alhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang wudu dan tayamum, baik wudu secara syariat, tarekat dan hakikat. Begitu pula juga tayamum secara syariat, tarekat dan hakikat. Dan insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni mandi atau junub secara syariat, tarekat dan hakikat. Mandi yang biasa kita lakukan setiap hari adalah sunnah. Tapi ada yang mandi yang hukumnya fardu, yakni salah satunya adalah mandi junub. Sebelum kita masuk ke persoalan mandi, mari kita mencoba melihat dulu apa itu junub, alias junub. Junub secara syariat adalah kita melakukan
hubungan suami istri sebelum kita mandi, ya, itu namanya junub. Setelah melakukan hubungan suami istri, ya, mohon maaf mungkin sedikit agak. Kalau di dalam buku fikih itu kita fikih, ya, asal sigaru di dua Andre Viso, ya, itu junub kan. Maka di kecilnya kalau sekarang kamu kecil, itu tetap harus capai junub. Walaupun mungkin tidak mencapai orgasme, ya, ini kalau menurut fikih itu junub namanya. Tapi menurut tarekat, junub itu adalah berjarak dengan Allah atau jauh dari Allah. Itu bahasa junub atau janabah dalam bahasa Arab diartikan berjarak dengan Allah, bahkan boleh jadi jauh dari Allah. Bila kita di Ta'ala, maka jarak antara ini yang semestinya kita senantiasa dekat dan senantiasa harusnya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba kita jauh karena ada apa? Ada dosa, ya, kita melakukan dosa. Oleh sebab itu dengan dosa itu, ya, mengakibatkan kita berjarak atau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan secara hakikat memalingkan perhatian kita selain daripada Allah itu juga dosa dan itu junub. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Makanya itu di saat kita junub mesti harus cepat-cepat mandi. Nah, kenapa hadirin dimuliakan Allah? Kita sering dengar hadis yang populer itu al-ardu masjidun, bahwa bumi ini adalah masjid. Ya. Kalau kita baca di beberapa hadis dan buku fikih, itu kan seorang yang junub itu tidak boleh berdiam di masjid, bahkan tidak boleh masuk di masjid. Ya. Nah sementara ada hadis yang sangat populer tadi yang kita sampaikan, al-ardu masjidun, bahwa bumi ini adalah masjid. Nah, tinggal di nomor. Pada saat kita junub berdosa, kita di mana mau tinggal? Ya. Hadis ini mengatakan bumi ini adalah masjid, buminya Allah ini adalah masjid. Makanya kita diharapkan agar supaya tidak berdosa. Karena kalau kita berdosa junub, kita tinggal di bumi ini, itu masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita pelajari di buku-buku kita fikih itu waktu di pesantren. Orang yang dalam keadaan junub, minimal kalau dia tidak bisa mandi cepat langsung mandi, jangan tinggalkan rumah. Ya. Tinggal orang di kota yang menopang napi dia kali jaga kali dia tak di tanah dari kojung beki masuk di mulut itu tenda tanah. Ini bahkan dilarang kita memegang mushaf pada saat kita junub. Ya. Jadi al-ardu masjidun. Bahkan badan kita ini adalah tempat sujudnya roh kita, tempat sujudnya akal kita, hati kita. Ya, ini lebih dalam lagi kalau di sini. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali soal junub secara tarekat ini. Jadi ketika seseorang, ya, bergantung selain daripada Allah, itu sebetulnya secara tarekat itu sudah junub. Ya, secara tarekat. Makanya kalau ada orang yang jatuh cinta terhadap harta, anak, istri, suami, jabatan, ya, melebihi cintanya dan bahkan
menenggelamkan cintanya kepada Allah, itu secara tarekat sudah junub. Nah, secara tarekat itu sudah junub. Jadi kalau begitu, apakah ada yang boleh melebihi cinta kita terhadap Allah? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu Allah egois? Tidak boleh kita mengkonotasikan hal-hal yang sifatnya negatif terhadap Allah sama dengan konotasi kita terhadap makhluknya. Iya. Makanya itu kan ada hadis yang sangat populer itu kita dengarkan di kalangan tasawuf. Ya. Itu disebutkan bahwa pecinta dunia haram baginya akhirat. Pecinta akhirat haram baginya dunia, dan pecinta dunia dan akhirat haram baginya Allah. Apa artinya? Kita tidak boleh mencampur adukan antara cinta kita terhadap dunia dan akhirat. Sebaliknya seperti itu juga, dan tidak boleh mencampur adukan antara cinta kita dengan Allah, akhirat, dunia dan akhirat. Kan kita sering dengan dunia sudah tinggal, kami kita ini sudah tua, ayo kita ke akhirat lah. Iya, akhirat menimba akhirat. Kalau menurut ilmu tasawuf, dunia akhirat itu adalah dua-duanya makhluk. Dunia dan akhirat itu dua-duanya makhluk. Iya. Makanya kalau kita akhirat, berarti cinta kepada akhirat, tenggelam cinta kita kepada Allah. Yang hakikatnya sebetulnya, ya, yang kita cari itu adalah Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Jadi tidak ada yang boleh melebihi cinta kita terhadap Allah. Iya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Di sini nanti muncul ada konsep mahabbah itu ya, oleh Rabiatul Adawiyah. Kenapa kita tidak boleh jatuh cinta melebihi cinta kita kepada Allah? Coba Bapak Ibu sekalian, sekian banyak yang Allah sediakan fasilitas kita di dunia ini, tak satu pun dia minta untuk dibayar. Ya. Napas saja yang setiap saat kita hirup itu, oksigen itu kalau mau dijumlah, karena kita mau dihitung secara materi, itu miliaran yang harus kita bayar setiap bulan. Dalam seminggu saja itu sudah bertentu miliaran biaya oksigen itu kalau kita ini tuh secara medis. Tapi itu Allah tidak pernah minta bayaran. Iya. Sinar matahari yang setiap hari kita nikmati itu, iya, Allah tidak pernah minta bayaran. Angin sepoi-sepoi yang kita nikmati itu, bahkan air hujan, ya, yang menjadi salah satu unsur kehidupan kita adalah air, ya. Allah tidak pernah minta bayaran. Iya. Makanya itu sebagai hamba yang bersyukur, mesti kita harus berterima kasih kepada Allah melalui pengabdian dan penyembahan kita kepada Allah. Itulah sebabnya Nabi, ya, ibadahnya itu adalah sebagai wujud tanda rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan, ya, itu kan Aisyah, ya, menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih, ya, sholat, masih istighfar setiap hari minimal 70 kali sampai 100 kali. Bahkan sholatku panjang, doa-doa itu panjang, sujud saja itu panjang. Sampai ada kan Nabi itu kalau sholat, terutama sholat tarawih, itu rakaat pertama sampai surah Al-Baqarah habis itu dibaca. Itu satu surah di rakaat pertama, saking panjang. Ya. Jangan kita terlalu mengikut, ya, ikut kepada Nabi, harus kan.
Apa yang dilakukan Nabi itu juga yang harus kita coba. Kita sholat saja, sunat tarawih saja itu Nabi rakaat pertamanya surah Al-Baqarah hampir 3 juz, lebih 2 juz. Itu dicoba tetap. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi apa kata Nabi? Ya. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, apalah nakuna abadan syukur. Apakah engkau tidak mau melihat aku sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah? Jadi wujud rasa syukurnya Nabi itu manakala, makanya nanti ada kalau di wilayah tasawuf ngangkat tangan itu kan sebagai wujud Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih Allah, engkau masih memampukan aku untuk mengangkat. Maka pada saat kita mengangkat tangan di saat takbiratul ihram itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian, itu hakikatnya bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Allah yang ada pada diri kita, karena Dia yang memampukan kita. Itulah sebabnya selama masih ada ego-ego kita yang pernah kita bahas dulu pada episode pertama ya tahun lalu. Selama masih ada ego-ego kita itu belum bermakrifat dan belum bisa dikatakan ingat. Karena pada hakikatnya dari Dia semua kan Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sinilah wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh memalingkan cinta kita. Boleh kita cinta dunia, boleh kita cinta keluarga, anak, istri, tapi jangan menenggelamkan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya setiap apa yang kita dapatkan senantiasa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah. Ya. Nah, manakala kita bisa menenggelamkan cinta kita terhadap Allah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala karena dunia itu tadi, maka ini pada hakikatnya kita mesti harus junub. Kita junub pada saat itu. Iya. Makanya pembersihannya, ya, pensuciannya itu mesti harus mandi dulu, ya. Mandi secara syariat. Mandi secara syariat itu, ya, kita membasahi seluruh anggota badan kita, ya, mencuci seluruh anggota badan kita. Itu mandi secara syariat, ya. Tapi mandi secara tarekat adalah menyiram kepala kita, tak sehelai rambut pun yang tidak boleh, ya, tak sehelai rambut pun yang harus tidak boleh tidak kena air. Namun cilaka kalau ada tadi di dekat dewa harus dekat dewa. Apa artinya? Kalau dalam ilmu tarekat bahwa kita tidak boleh tergantung kepada Allah, bahkan tak sehelai rambut pun juga kita tidak boleh menggantungkan diri kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang kita maksud. Iya. Itu mandi secara tarekat. Mencuci bukan dalam hal ini hanya sekedar mencuci itu, tapi mencuci pikiran-pikiran kita. Mencuci hati kita yang selama ini terlalu banyak cinta kepada dunia, memikirkan, ya, jabatan, anak, istri, ya, sehingga kita berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya tidak tahu apakah selama ini di saat kita mandi junub, jangan-jangan kita hanya sekedar menyiram anggota badan walaupun kena semua, dan kita sudah menganggap mungkin itu sudah sah. Memang sah secara syariat, tapi secara tarekat mesti harus dicuci semua isi kepala kita itu yang kotor itu, yang senantiasa memikirkan dunia sampai menembus ke dalam hati kita yang terlalu cinta kepada dunia. Ya, itu kita bersihkan semua itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, kita sudah pernah pelajari dulu pada saat awal pertemuan kita, ya, bulan lalu itu kalau saya tidak salah, bahwa hakikat air itu sesungguhnya adalah ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya Allah. Ilmu hakikat. Ya. Walaupun pada hakikatnya nanti, ya, mencuci ini juga sama dengan pada saat
mencuci ya secara hakikat. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu kemudian selanjutnya junub menurut kalangan sufi. Nah, ini menurut hakikat ini. Nah, itu sudah masuk di tingkatan ketiga. Tadi tingkatan pertama junub secara syariat, kita mandi, membahas mencuci semua badan, membasahi semua badan. Dan junub secara syariat tarekat itu kita menggantungkan diri selain daripada Allah. Ya. Maksudnya kita menenggelamkan cinta kita terhadap dunia ini, dalam hal ini selain daripada Allah. Itu junub. Ya. Junub menurut hal kalangan sufi itu sesungguhnya adalah kefanaan kita terhadap selain daripada Allah. Ya. Di saat seorang mencapai puncak orgasme, ya apa itu puncak orgasme ya? Taliwahnya menang, sampai menganggap bahwa ya apa namanya itu kalau dalam narkoba itu kan susah tahu, mabuk, kita mabuk ya. Sampai pada saat itu seakan-akan nikmat itu sumbernya dari lawan kita, pasangan kita, baik itu suami ataupun istri. Bahkan mungkin walaupun kita mengucapkan subhanallah, itu kan ada ingin melok untuk anak macam. Ya, hendaklah pada saat mencapai orgasme itu dari runtuhnya menadino, ya, nulis buat kalimat subhanallah. Ya, tapi biasanya dibuat apa? Ya, ikut satu lima tadi ada juga menata. Ini Bapak Ibu sekalian. Walaupun dia terlihat bagus banget. Dua kan, siapa yang mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah di saat dia mencapai kenikmatan dunia, dia akan mendapatkan anak yang apa namanya masih kudali, kalau beruntung jamaah. Tapi ini itu mulai kuat kalimat Allahu Akbar, riwatu puncak naruntuk nanya mandalino, lulungannya anak, ya ada setan, marah matanda jabatan lebih daripada apa tahu. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan falsafah orang dulu kita, Bapak Ibu sekalian, ini falsafahnya orang dulu kita. Walaupun memang mungkin mereka tidak khatam Al-Quran, iya, tidak punya ilmu, tapi falsafahnya orang dulu kita itu identik dengan isi Al-Quran. Saya tanya seorang orang tua itu, teman-teman yang Menteri Agama sekarang menurut Pak Profesor ini Umar, ada tempat-tempat yang apa? Nah, digagakan pemakanan, kemudian kemana jabatannya, bahkan kali ini coba ya ke jabatan itu kan Pak Prof Hasan itu pada masa periode keduanya juga 6 kali diajak menjadi menteri tidak. Ini tidak tahu kenapa baru ya tentu ada perhitungan